Assalamualaikum, halo Mams, halo semuanya. Video ini dibuat kurang lebih 1 minggu sebelum masuk Ramadan. Semoga video ini dapat menghibur emak-emak yang masih stay di rumah aja, sama seperti aku. Tapi sebelum itu, boleh dong buat klik subscribe, biar kita semakin akrab. Yeay. Yuk kita nonton. Sepi banget. Pada ini ditutup kayaknya, wah. Jadi mungkin yang pesan-pesan Assalamualaikum. Teh. Kak Tati. Halo, assalamualaikum. Pagi Mams, pagi semuanya. Jadi video ini aku buat sebelum tepatnya hari ini tuh. Jadi ini seminggu setelah aku buat gitu ya. Ini tuh daerah Cikarang udah kena lockdown. Ini berasa banget ya Mams. Apa ya, semua blok-blok gitu. Tapi nggak semua sih, sebagian udah ada yang ditutup. Jadi tuh berasa banget dagangnya. Yang biasanya aku bawa 50 porsi dan sekarang aku bawa cuma 30 porsi, bahkan kurang dari 30. Itu sangat apa ya, berasa gitu di aku untuk pendapatannya. Dan lihat ini di sepanjang jalan bener-bener sepi banget ya Mams. Ini biasanya kalau nggak musim kayak virus kayak gini ya, ini tuh sepanjang jalan rame banget. Pokoknya tuh banyak tukang dagang, banyak yang delivery order. Jadi kita sesama pedagang itu sering ketemu dan sering ngobrol. Dan ini aku udah siang aja ini masih ada. Nah, adapun yang bisa, misalkan kayak pedagang aku boleh masuk itu tuh, ini udah ditaruhin kayak gini ya. Jadi ada cairan disinfektan sama cuci tangan gitu. Nah, biasanya aku taruh dagangan aku seperti ini, dan biasanya si bunda udah taruh uangnya di pagarnya juga ya. Dan adapun yang nggak pakai langsung kayak gitu yang tadi, yang apa sih itu yang langsung disinfektan ya, biasanya per orang satpamnya itu menyemprotkan ke bagian motor yang pendatang gitu, biarpun yang orang perumahannya langsung ataupun orang lain. Dan ini aku setiap kali mengantarkan seperti ini, jadi aku taruh aja. Dan biasanya kalau si bundanya pas kebetulan ada, dia tuh ngasih uang, itu pun kita biasanya pakai sarung tangan ya. Nah, ini setiap gang nih, ini bagian gang yang udah ditutup padahal dia pesan, jadi aku tidak bisa mengantarkannya. Dan ini lihat, ini biasanya ini pasar di daerah perumahan GCC, ini tuh rame banget, tapi sekarang agak sepi. Dan lagi-lagi ditutup yang pas aku mau anterin pesanannya, jadi aku lewat lagi. Paling ya aku anterinnya setelah chat-chatan gitu, baru nanti dia yang keluar ya Mam. Itu pun jadi memakan waktu aku. Dan ini aku udah sampai rumah. Jadi tuh aku sampai rumah setelah keadaan seperti ini. Biasanya aku 6:30 udah pulang. Kalau lagi seperti ini banyak yang ditutup gitu, bisa sampai jam 8 aku baru pulang. Sampainya di rumah itu tuh aku bikin masakan yang simpel aja. Jadi tuh aku mau dadar telur dulu, tapi nanti dadar telur ini mau aku bikin crispy gitu ya. Dan si sayurnya ini aku cuma tumis kangkung. Aku di sini pakai tepung sasa seperti yang kayak chicken itu. Jadi si telurnya itu aku belah-belah dulu seperti ini kecil-kecil, dan aku celupin ke tepung yang basah dan yang kering. Jadi nanti pas dimakan itu crispy gitu ya Mams. Ini boleh loh ide buat kalau misalnya si anak kecil lagi bosen, karena ini gurih banget. Yang namanya telur udah pasti gurih ya. Karena aku bingung kalau misalkan ya namanya ibu gitu, mencari ide-ide kreatif kayak gimana biar anak mau makan. Karena anak aku yang besar itu kalau sama telur udah bosen, jadi aku bikin begini, alhamdulillah dia suka lagi. Oh ya, yang baru gabung di channel aku ucapin halo, assalamualaikum. Semoga kalian suka dengan video-video aku, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan kalau bisa ya share ke seluruh sosial media kalian. Itu pun kalau kalian suka, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Nih yang putih-putih agak transparan gitu deh. Nah, jadi deh apa ini masak simpel ya, tumis kangkung dan telur crispy gitu.
Apa ini? Ikan Dari Pak Lurah. Heeh. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Nah, alhamdulillah ya Mam, yang namanya rezeki ini nggak kemana. Allah masih sayang sama aku. Tiba-tiba malamnya gitu ada yang ngasih, bukan ada yang ngasih, ini dari Pak Lurah, ngasih ikan-ikan gitu ke setiap rumah ya, lewat kayak ibu PKK yang tadi. Yang namanya rezeki emang gimana ya, nggak harus dinilai dari uang. Rezeki seperti ini dari makanan, kita sehat, terus orang yang mengasih kita pinjaman juga itu disebutnya rezeki ya Mam. Kalau masih kita dipercaya, alhamdulillah. Tapi aku mah nggak mau kebanyakan utang. Aku udah masih kredit, ada cicilan mobil aja aku udah pusing ya Mam. Aku cuma itu aja sih punya pengeluaran ya. Alhamdulillah memang udah rumah sendiri ya Mam. Nah, bantuin aku yuk buat ini siang-siangin ikan. Maaf ya kalau misalkan kalian yang agak jijik dengan atau misalkan nggak suka dengan video aku sedang membersihkan ikan ini, boleh di skip aja atau boleh dilewatin aja karena memang begini keadaannya. Aku nggak punya wastafel, jadi aku selalu membersihkan di belakang rumah aku seperti ini ya. Kebetulan aku bareng-bareng sama ibu dan ayah aku, bukan ayah sih, gaya banget sih ngomong ayah. Bapak aku. Alhamdulillah ya, mereka masih pada sehat. Aku selalu berdoa buat emak sama bapak itu selalu sehat. Dan udah aku bilang rumah mereka itu cuma sebelahnya aku, karena ibu aku atau emak aku itu sama bapak nggak mau jauh dari aku katanya. Padahal anaknya banyak tapi mereka tuh lebih dekatnya ke aku kayak gitu. Sebenarnya dekat semua sih. Tapi memang nggak tahu deh, ibunya memang pengennya mempercayakan aku kalian suatu saat mungkin mereka tua, aku yang merawat mereka kayak gitu. Nah, ini tuh ikan bandeng, dapatnya 3 potong, itu gede-gede ya, lumayan besar-besar, bisa dilihat. Sebenarnya ikan bandeng tuh mungkin ada yang disiangin sisiknya, ada yang enggak ya. Biasanya sih kalau orang tua aku tuh enggak. Jadi bisa buat dipecak. Nah, itu aku halau. Dan itu ibu aku dan bapak aku itu rumahnya di situ. Dan itu musang aku tuh yang tadi muncul kepalanya kayak gitu. Tapi di sini tuh karena suamiku sebenarnya kurang suka sih sama ikan bandeng ini. Mungkin next aku bakalan bikinin masaknya berbeda aja kali ya. Dia tuh nggak sukanya karena banyak durinya gitu. Aku harus belajar nih dari Mama Kori Salza gimana caranya. Sebenarnya udah ada sih Mama Kori Salza tuh di YouTube-nya cara membersihkan tulang kayak gitu. Cuma aku belum bisa, next lah. Nah, jadi di sini aku akalin sisiknya tuh aku buang biar dia tuh nggak jijik, karena suamiku katanya jijik juga sama sisik-sisik kayak gitu dan dia nggak suka sama tulangnya. Tapi ini aku bersihin sih si sisiknya. Insya Allah lah ya, yang namanya rezeki dia juga nggak bakalan nolak, pasti dimakan. Nah kayak gitu. Nah ini aku lagi bersihin insangnya. Jadi tuh aku harus bersih banget semua dalamannya kayak gitu di ini ya. Jadi ini bisa dipotong 3 gitu Mam, 3 juga ini udah gede banget ya menurutku. Ini dipotong 4 juga kayaknya bisa. Cuma ya udahlah ya. Aku juga bingung ini dapat 3 gini, suamiku makannya paling sedikit aja dia makannya. Tapi aku suka banget sih nama ikan bandeng, apalagi kalau dipecak ya, itu pecak bohong atau pecak pakai kacang, itu aku suka banget. Dan ikan bandeng ini paling cocok kayaknya untuk dipecak. Tapi untuk di bumbu kuning pedes atau di pesmol juga itu juga cocok. Itu tadi bapakku lagi ngambilin isi daleman ikan buat dikasihin ke musang aku, tapi yang nggak doyan lah ya, karena musang aku itu musang pandan, jadi makanannya itu buah. Ya jelas nggak dimakan. Dan makanan yang paling kesukaan dia itu yaitu buah dan mie goreng kayak gitu. Aneh banget ya, musang kok doyannya mie goreng, Indomie goreng lagi. Mie yang lain tuh nggak doyan, dia doyannya mie goreng Indomie.
Nah, itu perdebatan emak aku sama adik aku. Kebetulan adik aku juga dapet ya. Cuma kayaknya dia nggak sempet untuk nyiangin ikannya, jadi sekalian aja emak aku yang nyiangin karena dia baru pulang kerja. Sebenarnya dia tuh ngontrak misah sama orang tua aku, cuma kebetulan anaknya itu diurus sama emak aku karena dia kan bekerja ya. Jadi kayak gitu deh, mungkin dia capek nggak sempet buat nyiangin ikan. Sebenarnya aku bisa nyiangin ikan punya emak aku sendiri, cuma kata emak nggak usah katanya, emak masih bisa. Jadi dia mah bener-bener nggak mau direpotin ya kalau emak aku itu ya, kayaknya dia kasihan juga sama aku karena mungkin aku tuh seharian capek kayak gitu, yang waktunya tuh bener-bener full sama kerjaan rumah terus berdagang. Tapi insya Allah aku udah nggak berdagang deh, ini mulai hari ini aku udah nggak berdagang jualan nasi uduk dengan waktu yang nggak tahu sampai kapan, karena benar-benar daerah yang aku jajahin untuk berjualan itu semuanya ditutup kayak gitu. Nah, itu aku udah selesai, sekarang tinggal cuci-cuci ikannya gitu. Maafkan suara kegaduhan anak aku ya Allah, ini jam segini mereka belum tidur. Dia tuh emang apalagi semenjak kakaknya, mamasnya itu libur, jadi kan emang kegiatannya nggak ada apa-apa ya. Belajar juga kan udah dibatasin dan udah nggak ini. Kebetulan kemarin udah ujian lewat online kayak gitu, jadi sekarang udah bebas, pengajian juga dia udah libur. Jadi ya kayak gini lah, tiap malam masih bergaduh mereka. Nah, ini aku lagi nyuci. Ya, aku di sini nyucinya itu sampai berkali-kali gitu ya, sampai si ikannya itu benar-benar bersih dan airnya sampai benar-benar bening gitu, nggak butek kayak gitu. Nah, ini tuh ikannya bakalan aku taruh ke food container kayak gini di sini. Jadi ya aku bilas-bilas aja terusnya. Jadi itu nggak cuma sekali. Ini bisa beberapa kali, pokoknya sampai airnya bening aja. Nah, ini ikannya udah aku bumbu kuning dan udah aku kasih jeruk nipis biar segar dan nggak begitu terlalu amis ya. Jadi ini bisa tinggal digoreng atau mau diapapun, pokoknya masaknya gimana besok. Pokoknya naluri emak-emak itu biasanya ide buat masak itu biasanya sih pagi. Jadi kalau udah ada kayak gini gampang lah ya. Kalau untuk malam begini akunya udah blank karena mungkin udah ngantuk dan capek. Jadi yang penting udah dibumbuin kayak gini udah tenang lah. Mau dipesmol atau mau dipecak, tinggal bikin bumbunya itu gampang. Nah, ini isi kulkas aku, ya Allah ini udah kosong lompong. Jadi insya Allah besok aku mau belanja mingguan. Dan itu PR banget buat kulkasku juga ya, itu masih ada saljunya banyak banget, itu bakalan aku kuras. Biasanya sih aku kuras nggak dijadwal sih aku mah, pokoknya kalau emang udah banyak ya berarti itu aku kuras kayak gitu. Nah, ini sebenarnya aku udah lelah banget, tapi melihat ada sempal-sempil barang yang nggak tahu deh, pokoknya gatel aja. Tadinya tuh aku pengen langsung mandi dan istirahat, cuma nggak betah aja. Jadi ini aku beres-beres dulu sebentar untuk ngepel, paling besok lah ya. Aku udah lelah banget. Jadi pokoknya intinya udah cucian piring udah selesai, terus nyapu ini mau aku kerjain. Nah, itu aku udah ngantuk sebenarnya. Ini aku tinggal beres-beres sama lap-lap sedikit, terus aku mau mandi dan istirahat kayak gitu. Jujur kalau misalkan aku berjualan kayak gitu ya, nasi uduk itu aku kan bangun dari jam 3:10 biasanya, dan aku mandi terus start ke rumah si Uwa itu biasanya 3:30. Tapi karena keadaan kayak gini pesanan aku kan ada berkurang gitu ya, paling aku ke si Uwa jam 4 atau jam 4 kurang 10. Terus aku kadang cuma tidur siang itu, kadang bisa kadang enggak, paling kalau bisa pun paling 10 menit atau 15 menit kayak gitu. Jadi tuh kalau udah jam 9 gitu mata ini udah nggak kuat banget kadang ya, kadang udah lelah.
kalau misalkan aku punya stokan video atau kayak gimana itu ya aku udah seneng banget, cuma tinggal edit thumbnail. Tapi kalau misalkan lagi nggak punya, itu tuh harus edit dulu dan aku baru bisa tidur sekitar jam 11 atau jam 12 kayak gitu. Jam 3-nya itu aku sudah bangun lagi. Nah ini karena pikir aku besok niatnya tuh aku pengen nyantaian dulu gitu ya, jadi paling tinggal ngepel doang ya, agak santai lah, jadi lap-lapnya sekarang aja mumpung akunya lagi mau dan sekalian capek aja ya mams. Oh ya, buat para mams yang ada di Cikarang, Bekasi, terus Kerawang, terus Jakarta, Bogor, Depok, terus mana itu, pokoknya dari luar Jakarta gitu, aku bingung mau nyebutin, pokoknya seluruh Indonesia aja ya. Hai semuanya, semoga kalian suka dengan channel aku dan jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian jika kalian memang suka dengan channel aku. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Aku di sini cuma sharing aja keseharian aku dengan kondisinya yang seperti ini ya. Pokoknya ujian itu bukan buat aku aja ini, dengan virus kayak gini mungkin semuanya ya kena dampaknya, dan suamiku juga, perusahaannya juga kena dampak. Jadi itu suami aku dirumahkan selama 2 minggu sih, seenggaknya itu dari ya, tapi alhamdulillah suamiku tuh udah karyawan tetap, jadi biarpun dirumahkan jadi dia dapat gaji, cuma bedanya mungkin nggak dapat uang transport dan uang makan kayak gitu, mungkin se-GP-nya kali ya, gaji pokoknya aja. Kalau misalkan aku dagang sih, biarpun dia nggak lembur atau gimana, insya Allah itu cukup, karena alhamdulillah dari pendapatan keseharian aku bisa membantu ya mams. Di sini tuh pendapatan aku jujur aja, misalkan kalau aku bawa 50 ya sekitar 100.000 ke atas mungkin dapat ya mam. Kalau misalnya sekarang ya sekitar 60 atau 70 juga aku masih bisa bawa. Tapi setelah keadaan seperti ini kayaknya aku nggak dapat penghasilan sama sekali. Tapi disyukurin aja lah ya, insya Allah Allah pasti punya rencana lain dengan kondisi seperti ini. Nah alhamdulillah semuanya udah rapi, tinggal aku mandi dan beristirahat ya mams. Oke, segitu dulu aja videonya. Semoga mamam di luar sana, aduh maaf ada suara anak aku sama ayahnya lagi main di kamar. Pokoknya semoga bunda-bunda dan semua ayah atau anak-anak semuanya tuh dalam keadaan sehat, tidak terkena dampak yang sedang lagi mewabah ini ya. Ini benar-benar semuanya kena imbas ya, jadi dari pedagang kecil maupun pengusaha besar. Seperti saya jadinya vakum dulu, nggak tahu untuk waktu yang ditentukan. Dan aku nggak tahu nanti bulan puasa aku bisa berdagang atau enggak, lihat keadaan dari perumahan-perumahan sini, udah blok-bloknya udah ada yang dibuka atau belum. Kalau memang belum, aku belum bisa. Jadi gimana ya, kayak misalkan kalau suami dapat lemburan ya alhamdulillah, itu aku tanpa berdagang pun insya Allah cukup ya. Tapi kalau misalkan lagi enggak, aku nggak tahu nanti gimana. Pokoknya insya Allah namanya orang pasti bisa menjalani kehidupan ya, masa nggak mungkin Allah kasih cobaan di batas kemampuan seseorang gitu. Yang penting intinya kita bersyukur aja, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan dari yang tadinya segi ekonominya yang pengeluarannya udah aku meminimalisir, itu harus diperbaikin lagi kayak gitu. Jadi harus aku catat-catat ulang lagi kayak gitu. Oke, karena udah malam dan aku mau mandi, aku gerah banget. Ini udah jam berapa ya? Jam 9, setengah 10 malah. Mau jam 10 gitu. Anak aku lagi bercanda sama ayahnya. Jadi segitu dulu aja, aku mau istirahat dan insya Allah aku mau ngedit video untuk video-video berikutnya. Oke, see you di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.